Salve fratres, te iterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Iya, kita sudah merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Salah satu dogma yang paling ditentang oleh orang Protestan yang tidak tahu apa-apa tentang gereja Katolik, tapi hanya mencoba membongkar catatan scholar sekuler untuk membenarkan ke-anti-katolikan mereka. Ya, sejatinya Maria diangkat ke surga itu dirayakan 15 Agustus ya. Dan oleh KWI biasanya digeser ke hari Minggu terdekat supaya ya kita di Indonesia kan tidak ada hari libur untuk 15 Agustus. Jadi hari Minggu supaya semua orang bisa datang. Dan kali ini kalau mau digeser ke hari Minggu terdekat, ternyata itu 17 Agustus. Karena untuk merayakan hari kemerdekaan, maka 15 Agustus digeser ke minggu sebelumnya, yaitu tanggal 10, dan kita telah merayakannya kemarin. Nah, mari ada banyak penjelasan dari teman-teman imam yang adalah pengajar resmi iman Katolik tentang Maria Assumpta. Kali ini saya akan mengajak kita untuk membantai argumen Protestan yang anti terhadap dogma Maria diangkat ke surga. Kali ini kita langsung ambil satu apologet anti Katolik yang menurut saya biasanya dikopi oleh antara lain Deacon Gadas dan sedikit Patrick Smith, bukan Patrick Smith, MYM ya. Gaya teknik apologi anti Katoliknya itu persis mirip MYM, sehingga menurut saya versi internasionalnya adalah orang ini yang akan kita bahas, versi lokalnya ada Deacon Gadas. Let's see. Dan kita akan membantai keberatan Protestan terhadap dogma Maria diangkat ke surga. Oke, vamonos. Let's see. Jadi ada sebuah video yang saya tonton berbahasa Inggris tentu saja, karena saya juga bisa bahasa Inggris. Kamu pikir kamu sendiri yang bisa bahasa Inggris kok? Jadi videonya ini berjudul video dari apologet itu. Apologet ini cukup terkenal dan menurut saya dia menjadi inspirator anti Katolik di Indonesia. Namanya Gavin Ortlund ya. Selain R.C. Sproul yang lebih tradisional, Gavin Ortlund lebih Gen Z gitu. The Assumption of Mary, a Protestant Critic. Itu videonya ditayangkan 27 Juni 2022, berapa tahun lalu, 3 tahun lalu ya. Tapi ya saya melihat gaya refutasinya mirip teknik dari Deacon Gadas. Jadi kita bantai satu kali, global, lokal satu kali. Oke. Assumpta Maria. Saat bukti modern tidak mampu membungkam tradisi apostolik. Jadi bagaimana caranya membungkam tradisi apostolik? Inilah teknik yang dilakukan oleh para Protestan anti dogma Maria diangkat ke surga. Gavin Ortlund, seorang apologet anti Katolik dengan reputasi apologetik yang rapi, pernah mengunggah video yang konon menjadi pukulan telak bagi dogma Katolik tentang Assumpta Maria, bahwa Maria, Bunda Tuhan, di akhir hidupnya diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Bagi dia, ini bukan hanya masalah teologis, tapi alasan pribadi bagi dia untuk tetap menjadi Protestan. Oke, silahkan. Dan seperti biasa, di dunia apologetika Protestan, alasan pribadi sering disulap menjadi standar universal. Jadi kena tangkap. Selalu dia yang tidak mau, tapi dia paksa orang lain supaya ikut dia punya mau. Artinya, you jadi paus, bukan? Dengan mengangkat diri sendiri. Alurnya khas, dan saya temukan alur yang sama pada video-video pembelaan Deacon Gadas. Mulai dari kutipan dogma Munificentissimus Deus 1950, dilanjutkan parade kutipan sarjana, lalu ditutup dengan seruan moral. Bagaimana Anda bisa membebani hati nurani dengan hal yang bahkan tidak ada buktinya di abad-abad awal? Kedengarannya akademis, kedengarannya netral, ya. Tapi di balik retorika itu ada satu hal yang harus diakui. Ini adalah serangan metodologis terhadap seluruh cara gereja Katolik menerima dan memelihara iman. Dan disinilah letak ironi yang lezat. Seorang Protestan memprotes dogma Katolik dengan dalih tidak ada bukti historis awal, sambil lupa bahwa 27 kitab perjanjian baru yang dia pakai pun
baru diformalkan sebagai kanon resmi lebih dari 3 abad setelah Yesus bangkit. Dan tidak ada satupun ayat yang memerintahkan daftar itu. Tapi tentu saja itu beda, kata mereka. Selalu ada pengecualian bila yang tidak terbukti itu kebetulan adalah ajaran sendiri. Ya, kalau ajaran orang lain bantai, ajaran sendiri sudahlah, kan tidak ada bukti itu tidak apa-apa toh. Jadi kuliah kita ini bukan sekedar bantahan terhadap Ordlund, ini adalah undangan untuk melihat betapa rapuhnya fondasi logika argument from silence. Ya, ini sebenarnya dinamakan argumentum ex silentio, argument from silence, yang dibangun oleh orang-orang seperti Ordlund, Degengadas. Betapa dangkalnya anggapan bahwa tradisi iman hanya sah jika lulus audit arsip sejarah, dan betapa fatalnya jika seseorang mengukur kebenaran wahyu ilahi dengan kriteria laboratorium sejarah modern. Fatal sekali. Karena apa? Gereja Katolik tidak menerima Assumpta Maria karena arsip abad keempat. Gereja Katolik itu tidak menerima Assumpta Maria karena arsip abad pertama menuliskannya di atas perkamen. Bukan. Tetapi karena iman itu hidup di dalam liturgi, tradisi, dan magisterium sejak masa para rasul. Ini bedanya Katolik dan Protestan. Katolik itu iman yang mati, yang dibaca, diulik-ulik lewat teks. Iman Katolik itu iman yang hidup, dialirkan dari sumbernya sampai sekarang. Dari hulunya ada para rasul sendiri sampai ke hilirnya sekarang. Mengalir terus, mengalir. Kalau iman Protestan, ini pendapat saya pribadi, itu seperti kerangka fosil. Jadi tiap orang datang periksa, oh ini benar ke tidak, ini fosil, ini manusia Pithecanthropus erectus atau bukan, begitu. No. Dan seperti biasa, kita akan membedah satu persatu klaim Ordlund yang mirip dengan klaim Degengadas, tanpa amarah, tanpa teriakan, tapi dengan pisau logika yang tajam dan secangkir kopi hangat di tangan. Karena itu kamu tunggu saya putar kopi dulu ya. Putar kopi dulu. Mari kita lihat ringkasan dari argumen Gavin Ordlund. Jadi sebelum kita membedah argumennya dengan pisau bedah logika, mari kita beri ruang bagi Ordlund dan pengikut-pengikutnya, pengkopi-pengkopinya. Dalam videonya dia menempatkan Assumpta Maria sebagai sebuah ujian lakmus, tes lakmus, yang katanya cukup menjadi alasan untuk tetap menjadi Protestan. Bukan karena ia benci Maria, sebagaimana yang selalu dikatakan oleh orang Protestan, bahkan dia berulang kali menegaskan hormatnya, tapi karena menurut dia, dogma ini adalah tambahan tidak perlu yang gereja Katolik paksa masuk ke dalam iman. Jadi garis besarnya sebagai berikut. Dogma infalibel terbaru. Ya, tahun 1950, Paus Pius XII mendefinisikan Assumpta Maria sebagai dogma infalibel dalam Munificentissimus Deus. Penolakannya disengaja, penolakan terhadap dogma ini kalau disengaja berarti jatuh dari iman Katolik dan mendapat murka Allah serta Rasul Petrus dan Paulus. Ya, kutipan dari Ordlund. Ya. Jadi kesimpulan Ordlund, ini bukan opsi, ini paksaan. Kemudian dia menyatakan bahwa ketiadaan bukti historis awal. Tidak ada satupun bukti tradisi Assumpta sebelum akhir abad ke-5. Kemudian narasi yang muncul pun berasal dari sumber beragam, termasuk komunitas heterodoks seperti Anti-Chalcedon dan Gnostik. Nah, kemudian ada lagi keragaman versi cerita. Ada yang mengatakan Maria diangkat bersama tubuhnya, ada yang mengatakan hanya jiwanya, ada yang menyimpan tubuhnya sampai kebangkitan akhir zaman. Nah, menurut Ordlund, perbedaan ini menunjukkan tradisinya tidak solid sejak awal. Kemudian masih ada lagi bahwa menurut Ordlund, Wahyu 12 itu bukan bukti. Perempuan berselubung matahari di Wahyu 12 katanya awalnya dipahami sebagai gereja, bukan Maria, dan tidak ada indikasi pengangkatan tubuh di dalam teks itu. Dan yang kelima, ini masalah hati nurani sendiri. Gavin Ordlund mengaku bahwa dia menilai gereja Katolik membebani hati nurani dengan mewajibkan iman pada sesuatu yang tidak memiliki bukti awal dan eksplisit di kitab suci. Menarik ya. Nah, jika dirangkum ke dalam satu kalimat, Ordlund berkata begini: kalau dogma infalibel bisa ditetapkan tanpa bukti awal, maka dogma itu layak ditolak.
Assumpta Maria adalah contohnya. Jadi penegasan argumen Ortlund itu seperti itu. Dan pada umumnya, Deckenggares dan teman-teman, jika dogma infalibel bisa ditetapkan tanpa bukti awal, maka dogma itu layak ditolak. Nah, tentu saja kalimat ini terdengar manis bagi telinga yang sudah lama nyaman dengan slogan sola scriptura. Ya. Tapi seperti semua slogan, ia sederhana hanya karena mengabaikan setengah cerita. Ingat kan saya pernah bilang, ya, hoax itu bukan soal salah, hoax itu setengah kebenaran. Nah, kita akan mengupas asumsi tersembunyi yang menopang argumen Ortlund plus Deki dan kawan-kawan, dan mengapa asumsi itu rapuh bahkan untuk standar Protestan sendiri. Ya, mari kita menyisir asumsi-asumsi tersembunyi. Argumen Gavin Ortlund tampak rapi, kelihatan rapi. Kutipan dogma, kutipan scholar, sarjana, lalu kesimpulan moral. Akan tetapi, setiap arsitektur argumen dibangun di atas fondasi. Artinya, setiap arsitektur argumen itu selalu dibangun di atas fondasi. Nah, kalau fondasi itu rapuh, seluruh bangunan akan runtuh. Tidak peduli seberapa megah fasadnya. Jadi mari kita bongkar 3 asumsi utama yang diam-diam menopang logika Ortlund plus Deckenggares dan kawan-kawan. Nah, yang pertama, asumsi historisisme. Kalau tidak tercatat, berarti tidak ada. Kalau tidak tercatat, berarti tidak ada. Ini namanya asumsi historisisme. Bagi Ortlund, ketiadaan bukti tertulis pada abad-abad awal berarti iman itu belum ada. Inilah versi teologis dari slogan skeptis, absence of evidence is evidence of absence. Jadi, ketiadaan keterangan berarti terangnya ketiadaan. Masalahnya adalah sejarah iman Kristen penuh dengan contoh iman yang hidup jauh sebelum dicatat secara formal. Sejarah itu kekristenan itu banyak iman yang hidup sebelum dicatat dengan rapi. Ya, dicatat secara formal, tulis A tambah B begitu. Kanon Perjanjian Baru difinalisasi abad keempat. Apakah sebelum itu umat Kristen tidak tahu kitab mana yang diilhami Roh Kudus? Istilah Trinitas baru diformalkan di Nicea tahun 325 dan Konstantinopel 381. Apakah sebelum itu Yesus bukan Allah? Tradisi gereja perdana bersifat oral dan liturgis sebelum menjadi dokumen. Mengukur kebenaran iman hanya lewat catatan tertulis adalah memakai timbangan yang sudah rusak sejak awal. Itu gara-gara apa? Sola Scriptura kan? Nah, ada asumsi sola scriptura terselubung meskipun dia tidak menyebut. Jika tidak eksplisit di Alkitab, tidak boleh jadi dogma. Nah, ini apa? Larangan dari orang Protestan sendiri. Ortlund dalam videonya itu tidak mengucapkan frase sola scriptura secara gamblang, tetapi logika ini merembes di setiap argumennya. Dogma wajib harus punya basis jelas di kitab suci. Masalahnya, prinsip ini tidak pernah diajarkan Alkitab itu sendiri. Bahkan sola scriptura justru membatalkan keberadaan Perjanjian Baru. Tanpa tradisi gereja, tidak ada yang bisa menentukan daftar kitab suci itu. Jadi, menolak Assumpta Maria hanya karena tidak eksplisit di kitab suci, sama seperti menolak kitab Wahyu hanya karena konsili abad keempat baru memasukkannya ke kanon. Kemudian ada asumsi kemurnian sumber. Kalau muncul di sumber heterodoks, pasti salah. Ya, ini juga argumen yang dipakai oleh Deckenggares untuk membantah perpetual virginity. Kalau muncul di sumber heterodoks, pasti salah. Kita akan lihat. Ortlund mencurigai Assumpta Maria karena beberapa narasi awal muncul dari komunitas Gnostik atau anti-Chalcedon. Masalahnya, kebenaran bisa berada di luar lingkaran ortodoksi, meskipun dikemas bersama kesalahannya. Gnostik pun percaya Yesus benar-benar ada. Anti-Chalcedon pun merayakan kebangkitan. Gereja tidak menolak kebenaran hanya karena tetangganya keliru dalam hal lain. Gereja justru memurnikan dan menegaskan kebenaran itu, seperti dokter
yang memisahkan obat dari racun. Ya, itu gereja yang tahu begitu. Ketiga asumsi ini adalah jantung argumen Ortlund dan sering mendapat variasi di apologetik lokal Indonesia. Jika salah satunya runtuh, seluruh bangunan logikanya itu roboh. Dan kita akan melihat bagaimana setiap poin bukti yang Ortlund ajukan akan kehilangan taringnya ketika diuji di bawah cahaya tradisi apostolik dan logika yang konsisten. Mari kita lihat counter apologetika per gagasan, per poin. Counter apologetika. Sekarang kita masuk ke arena. Tidak lagi membicarakan asumsi yang mengendap di bawah permukaan, tetapi langsung berhadapan dengan setiap klaim yang Ortlund lemparkan. Kita akan menimbangnya bukan di pasar retorika, tapi di timbangan tradisi apostolik dan akal sehat yang konsisten. Pertama, dogma infalibel terbaru. Ini sama dengan paksaan iman. Klaim dari Ortlund adalah bahwa dogma Assumpta Maria baru didefinisikan tahun 1950 dan diberlakukan dengan ancaman jatuh dari iman Katolik. So, ini artinya paksaan. Nah, bantahan Katolik, dogma baru didefinisikan bukan berarti baru ditemukan. Gereja sering menegaskan sesuatu yang secara resmi setelah ratusan tahun diimani, biasanya ketika kebenaran itu dipertanyakan atau kabur maknanya. Contoh, Konsili Nicea 325 mendefinisikan kealahan Kristus, padahal umat sudah berdoa kepadanya sejak abad pertama. Konsili Trente 1546 mengesahkan kanon Alkitab yang sudah dipakai berabad-abad sebelumnya. Maka definisi tahun 1950 hanyalah meterai resmi atas iman yang sudah hidup, bukan dekrit kilat yang jatuh dari langit Vatikan. Dan menyebut ini paksaan sama seperti menuduh dokter memaksa pasiennya percaya bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya, kalau kamu bilang itu paksaan, ya kamu harus percaya bahwa air itu mendidih pada suhu derajat Celcius. Apakah kamu dipaksa untuk percaya? Yang kedua, tidak ada bukti historis awal sama dengan tidak ada tradisinya. Klaim Ortlund tidak ada catatan Assumpta sebelum abad kelima. Nah, maka berarti tidak ada di tradisi, tidak ada tradisinya. Ini argumen from silence murni, benar-benar murni, ex silencio, dan itu adalah logika yang cacat. Ya, jadi teman-teman apologet Protestan, coba abaikan argumen from silence. Itu kesalahan fatal yang sulit kalian hindari. Banyak kebenaran iman hidup dalam liturgi, doa, dan khotbah lisan sebelum sempat dituangkan ke perkamen. Perjanjian Baru sendiri tidak memberi daftar resmi isinya sampai 300 tahun kemudian, tapi semua Kristen menerimanya. Tidak ada dokumennya kan yang menuliskan bahwa inilah daftar Perjanjian Baru, tidak ada. Fakta bahwa Epifanius mengatakan tidak ada yang tahu tentang akhir hidup Maria bukan berarti gereja tidak punya iman tentang kemuliaannya, tetapi bahwa ia tidak punya sumber tertulis pasti. Tradisi oral tidak hilang hanya karena tidak tercatat. Ya, begitu. Kemudian ada keragaman narasi sama dengan tradisinya tidak solid. Ya, klaim Ortlund adalah versi-versi cerita Dormition tertidurnya Maria berbeda-beda. Ada yang tanpa pengangkatan tubuh, dan dengan demikian bukti tradisi tidak konsisten. Nah, bantahannya adalah bahwa keragaman detail tidak membatalkan inti iman. 4 Injil memberi detail berbeda soal kebangkitan Yesus. Siapa yang pertama melihat, jam berapa, malaikatnya 1 atau 2, tetapi semua sepakat. Kubur kosong, Yesus bangkit. Begitu juga dengan Assumpta. Versi boleh berbeda, intinya tetap sama. Maria dimuliakan seutuhnya di surga. Ya. Kemudian masih lagi ada klaim sumber heterodoks sama dengan ajaran tidak sahih. Jadi klaim Ortlund seperti ini. Banyak teks awal muncul dari komunitas Gnostik atau anti-Chalcedon. Ajaran ini tidak murni. Saudara-saudara, kebenaran tidak menjadi salah hanya karena diucapkan oleh orang yang salah dalam hal lain. Gnostik percaya Yesus ada. Apakah itu membuat keberadaan Yesus jadi batal karena Gnostik percaya? Gereja punya kemampuan untuk memurnikan ajaran yang benar dari sumber yang kotor. Kalau Protestan tidak punya kemampuan itu, ya ikut gereja. Justru fakta bahwa Assumpta muncul di berbagai spektrum teologi menunjukkan idenya luas
dan tidak dikurung satu aliran. Ide bahwa Maria dimuliakan di surga. Kemudian masih ada bantahan lagi. Wahyu 12 tidak berbicara soal Assumpta. Klaim Ortlund, perempuan di Wahyu ke-12 sama dengan gereja, bukan Maria. Tidak ada pengangkatan tubuh. Nah, bagi gereja Katolik, perempuan itu dan gereja dan Maria. Tafsir tipologis tidak meniadakan satu lapisan makna demi lapisan lain. Hubungan Wahyu bab 11 ayat 19 tentang tabut perjanjian muncul di surga, langsung disusul gambaran perempuan berselubung matahari, adalah isyarat jelas Maria adalah tabut baru. Pengangkatan tubuh memang tidak dijabarkan naratif di Wahyu bab 12, sama seperti Trinitas tidak dijabarkan dengan istilah tiga pribadi satu hakikat di Alkitab. Tapi absennya kata teknis tidak berarti absennya realitas. Di sini Protestan terkurung dalam filsafat nominalisme. Kemudian ada beban hati nurani. Ini alasan pribadi. Ya, kayak Deckenggares juga sering sepertinya. Mengapa saya menolak Paus di Roma? Begitu. Saya kan. Terus kalau saya yang menolak, kenapa saya paksa semua orang lain harus ikut saya? Maksudnya kamu sudah lihat ini ironinya Protestantisme di sini. Klaim Ortlund bahwa dogma ini membebani hati nurani dengan hal yang tidak jelas bukti awalnya. Nah, bantahan Katolik, iman Katolik tidak didasarkan pada perasaan cukup bukti versi individu, tetapi pada kesaksian gereja yang dijaga Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Mengikuti gereja bukan beban hati nurani, tapi jaminan bahwa iman kita tidak tergantung pada opini pribadi yang berubah-ubah. Itu ya. Hasilnya ternyata seluruh argumen Ortlund runtuh bukan karena kita tidak hormat pada kesarjanaan, scholarship, tapi karena dia memaksa metode pembuktian modern ke atas iman apostolik yang hidup. Dan persis seperti itu yang dilakukan oleh apologetik lokal di Indonesia, Deckenggares dan kawan-kawan. Dan itu seperti memaksa burung menyelam ke dasar laut hanya karena kita ingin membuktikan dia bisa berenang. Ya. Nah, ada juga bias metodologis di sini. Mari kita bongkar. Kalau sebuah argumen sudah runtuh di level logika, biasanya kita akan berhenti di situ. Tetapi untuk kasus Gavin Ortlund dan untuk dijabarkan pada apologet Protestan di Katolik pada di Indonesia pada umumnya, terutama Deki dan kawan-kawan, Gavin Ortlund ini kayaknya alirannya Deckenggares. Menarik untuk menyelam sedikit lagi lebih ke dalam, bukan untuk menemukan bukti baru, melainkan untuk mengamati bagaimana, modus apa dia memilih dan mengolah bukti. Jadi contoh kecil ya, Deckenggares itu sendiri pernah mengaku bahwa dia memilih data yang sesuai dan yang tidak sesuai. Jadi mari kita lihat bagaimana mereka memilih dan mengolah data kan. Data itu bisa dimanipulasi, saudara. Ada biasnya. Dan disinilah kita melihat bukan hanya kelemahan, tetapi juga pola bias metodologis yang konsisten. Bias metodologisnya konsisten. Yang pertama, yang pernah saya angkat, historisisme reduksionis. Bagi Ortlund, yang sahih hanyalah apa yang bisa diverifikasi oleh metode kritik sejarah modern. Semua yang tidak tercatat dalam rentang waktu tertentu dianggap ahistoris. Masalahnya, iman Katolik tidak lahir dari arsip. Ya, ini penting. Iman Katolik bukan lahir dari arsip, tapi dari kesaksian komunitas yang hidup. Iman yang lahir di altar, bukan di ruang arsip. Gereja tidak menunggu dokumen peer-reviewed sebelum merayakan Paskah. Jadi yang belajar iman Katolik dari artikel jurnal peer-reviewed berhenti. Ya. Ironinya, banyak ajaran Protestan sendiri akan mati kalau diuji dengan historisisme seperti ini. Kanon Alkitab misalnya tidak punya catatan awal yang memuaskan standar Ortlund dan kawan-kawan, tetapi mereka akan menerimanya tanpa ragu. Jadi historisisme ini selektif, keras pada Katolik, lunak pada Protestan. Standar janda bukan standar ganda. Ya. Itu historisisme selektif. Yang kedua, biblikalisme yang reduksi ke sola scriptura. Walaupun tidak mengakuinya, Ortlund ini menyaring kebenaran melalui kriteria harus jelas di Alkitab atau minimal punya basis kuat dari teks awal. Itu hanya soal
itu sebenarnya hanya sola scriptura di dalam jas yang akademis. Jadi semacam sola scriptura versi akademisnya. Sola scriptura kan artinya hanya tulisan kan, ya. Masalahnya pendekatan ini secara diam-diam menggeser sumber otoritas dari gereja yang membentuk dan menjaga kanon ke tafsir pribadi yang memutuskan apakah sebuah ajaran layak diimani. Dan begitu standar ini dipakai, semua tradisi lisan apostolik akan terlihat tidak sahih. Bukan karena salah, tapi karena tidak memenuhi syarat yang baru saja diciptakan oleh reformasi. Makanya saya bilang apa? Perusak kekristenan. Ya, sampai sini kamu bisa paham kan selama kata-kata saya yang viral itu. Reformasi Protestan itu perusak kekristenan. Kemudian ada kecurigaan terhadap tradisi campuran. Ortlund menolak nilai bukti dari sumber yang juga mengandung elemen heterodoks. Nah, ini logika seperti sekali kotor, batal total. Kotor sedikit langsung batal total. Masalahnya, dalam sejarah gereja, kebenaran dan kesalahan sering berada berdampingan sebelum disaring oleh magisterium. Ya. Bahkan Konsili Nicea meminjam bahasa filsafat Yunani yang pernah dipakai oleh pagan. Menolak kebenaran karena konteksnya tidak murni adalah seperti menolak obat hanya karena ia pertama kali ditemukan di laboratorium musuh. Tapi Protestan sekali lagi standar janda. Kitab suci yang ditulis pakai bahasa pagan Yunani mereka terima. Trinitas yang dikembangkan dengan filsafat pagan Yunani mereka terima. Begitu orang mengembangkan devosi dengan tradisi pagan Romawi, mereka tidak mau. Standarnya janda muda lagi. Kemudian ada paradigma kasih bukti atau mati, begitu. Kasih bukti atau tidak ada sama sekali. Jadi Ortlund menetapkan standar pembuktian yang mustahil bagi iman Katolik apostolik, dan ini semacam peluru apologet Protestan yang berhadapan dengan orang yang tidak belajar logika. Peluru yang dipakai untuk tipu-tipu, peluru palsu. Yang pertama, mereka menetapkan sendiri standar. Bukti harus tertulis. Yang kedua, harus dari periode sangat awal. Dan yang ketiga, harus dari sumber ortodoks sempurna. Kalau kriteria ini diterapkan secara konsisten, bukan hanya Assumpta Maria yang gugur, seluruh fondasi Kristen pun ambruk. Makanya saya bilang apa? Perusak kan? Seluruh fondasi Kristen pun ambruk. Baptisan bayi, hari Minggu sebagai hari ibadah, bahkan format ibadah Kristen perdana akan ikut hilang. Selesai. Makanya hati-hati. Bias metodologis ini seperti cermin bengkok. Dia memang memantulkan sesuatu, tetapi bentuknya selalu terdistorsi. Dan ketika cermin itu digunakan untuk menilai Assumpta Maria, hasilnya bukan potret objektif, melainkan karikatur yang dibuat untuk membenarkan posisi Protestan. Nah, saudara-saudariku, itu kita lihat bahwa bias metodologis dari Protestan ya, bukan karena itu kebenaran, karena mereka anti Katolik. Masalahnya di situ. Nah, mengapa dogma Assumpta itu rasional dan alkitabiah? Ini penting kan, kita tidak hanya bongkar Protestan, tapi juga tunjukkan ini, kamu harus ini, begitu. Setelah kita membongkar satu persatu fondasi rapuh argumen Ortlund yang dikopi oleh Deckengades dan kawan-kawan, sekarang saatnya membangun rumah yang kokoh di atas batu. Sebab Assumpta Maria bukan sekedar bunga hiasan devosi Katolik. Dia adalah bagian dari struktur teologi yang utuh, yang akarnya menghunjam dalam tradisi apostolik, logika iman, dan kitab suci tentu saja. Yang pertama, berakar pada tradisi apostolik yang hidup. Gereja perdana tidak mengenal dikotomi tertulis sama dengan sah, lisan sama dengan tidak sah. Tidak. Iman diteruskan dalam dua bentuk yang sama-sama otoritatif. Tradisi tertulis, kitab suci, dan tradisi lisan. Bandingkan 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Penghormatan terhadap Maria yang dimuliakan seutuhnya di surga sudah nyata dalam liturgi timur dan barat sejak awal abad-abad Kristen. Bahkan jika bentuk tertulisnya baru kita temukan belakangan. Liturgi adalah kitab yang dibaca umat setiap minggu, dan disitulah iman ini hidup. Lebih kuat daripada tinta di perkamen. Kemudian ada konsistensi dengan kristologi. Kenapa dogma Maria ini rasional? Jika Yesus adalah putra Allah yang kudus, maka rahim yang mengandungnya adalah rahim yang dikuduskan. Maria adalah Theotokos, bunda Allah. Konsili Efesus 4:31. Dalam logika inkarnasi, mustahil
tubuh yang menjadi tabernakel bagi Allah yang hidup dibiarkan mengalami kerusakan kubur. Seperti tabut perjanjian lama yang tidak boleh disentuh sembarangan, 1 Tawarik bab 13 ayat 9 sampai 10, Maria adalah tabut perjanjian baru. Bandingkan Lukas 1:43-44 dengan 2 Samuel bab 6 ayat 9. Tabut perjanjian lama diangkat ke Yerusalem, tabut yang baru diangkat ke Yerusalem surgawi. Jadi ada perjanjian lama Yerusalem, perjanjian baru Yerusalem surgawi. Tipologisnya jelas, tidak usah takut diolok oleh Protestan yang tidak tahu itu. Nah, yang ketiga ini penting karena selaras dengan kitab suci. Walaupun tidak dikisahkan secara naratif, kitab suci memberikan kerangka tipologis dan implisit untuk memahami Assumpta. Wahyu bab 11 ayat 19 sampai bab 12 ayat 1. Tabut perjanjian terlihat di surga, lalu muncul perempuan berselubung matahari. Dalam tradisi Katolik, perempuan ini adalah Maria sekaligus simbol gereja. Israel, gereja, dan Maria. Mazmur 132 ayat 8. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Ini menjadi doa gereja untuk pemuliaan Maria. Kemudian Kejadian bab 5 ayat 24 dan 2 Raja bab 2 ayat 11. Henok dan Elia diangkat oleh Allah. Bukti bahwa pengangkatan tubuh bukan konsep yang asing bagi kitab suci, ya kan? Jika Allah melakukannya bagi para nabi dan orang benar di perjanjian lama, apalagi bagi bunda putranya sendiri. Dan kemudian sejalan dengan Alkitab, artinya tidak bertentangan dengan Alkitab kan? Tidak ada, tapi kok Protestan protes? Ya namanya juga protes kan. Kemudian sejalan dengan doktrin kebangkitan. Assumpta Maria adalah pratinjau dari janji kebangkitan tubuh bagi semua orang kudus. 1 Korintus bab 15 ayat 52 sampai 53. Ini bukan PHP dari Yesus, kamu akan dibangkitkan, tidak ada bukti sama sekali. Marianya adalah bukti. Apa yang dialami Maria di awal adalah gambaran dari yang akan kita alami di akhir zaman. Dogma ini bukan mengisolasi Maria dari umat, tetapi justru menempatkannya sebagai ikon dan teladan bagi gereja yang menantikan kemuliaan. Ya. Dan yang kelima ini rasional secara teologis, karena apa? Tidak bertentangan dengan kitab suci, selaras dengan pola karya Allah di sepanjang sejarah keselamatan, menghormati martabat unik Maria sebagai Theotokos, dan menguatkan pengharapan eskatologis gereja. Dengan kata lain, Assumpta Maria adalah simpul di mana semua benang teologi Katolik bertemu: Kristologi, eklesiologi, eskatologi, dan mariologi. Ya, melepas simpul ini bukan hanya membuang satu tradisi manis, tetapi menarik benang yang merusak tenunan seluruh iman Katolik. Jadi tarik buang ini berarti langsung rusak semua. Nah, kalau Ortlund dan pengikut-pengikutnya mau bersikap konsisten, dia dan kawan-kawannya itu harus mengakui bahwa menolak Assumpta Maria demi bukti historis awal adalah sama seperti menolak Trinitas demi ketiadaan istilah teknis di Alkitab. Dan jika itu tidak dia lakukan, maka argumennya hanyalah standar janda muda yang dibungkus akademisme. Dan itu yang saya lihat di video-video pengajaran dari seorang pendeta yang juga sering menyerang Katolik. Standar ganda yang dibungkus akademisme. So my friends, Gavin Ortlund ingin meyakinkan kita bahwa Assumpta Maria adalah alasan cukup untuk tetap menjadi Protestan. Tapi setelah kita bongkar lapis demi lapis, ternyata argumennya berdiri di atas 3 kaki yang rapuh. Historisisme selektif, sola scriptura terselubung, dan kecurigaan buta terhadap tradisi campuran. Dia menuntut gereja Katolik menunjukkan bukti awal yang memenuhi standar laboratorium sejarah abad ke-21, sambil lupa bahwa iman Protestan sendiri tidak pernah lahir di laboratorium. Dia mengukur tradisi iman dengan penggaris yang ia buat sendiri, lalu menyalahkan gereja karena tidak muat diukur oleh penggarisnya itu. Faktanya, Assumpta Maria bukan sekedar ornamen devosi, tetapi simpul teologis yang mengikat kristologi, eklesiologi, eskatologi, dan mariologi sebagai satu kesatuan.
Menolaknya dengan alasan tidak ada bukti tertulis awal adalah seperti membuang benang merah dari kain tenun, lalu heran kenapa kainnya robek. Ya. Di hadapan argumen seperti ini, Gereja Katolik tidak perlu gugup. Sejak awal, kita memang tidak bergantung pada logika yang berubah-ubah atau bukti yang harus diarsipkan dulu sebelum diimani. Kita bergantung pada janji Kristus. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, bukan teks hasil peer reviewed. Yohanes bab 16 ayat 13. Roh itu yang menjaga gereja, yang menuntun konsili, dan yang menggerakkan Paus Pius ke-12 untuk menegaskan dogma ini di tahun 1950. Maka bagi Anda yang Protestan, renungkanlah. Jika Anda percaya Allah mampu menjaga kitab suci dari kesalahan selama berabad-abad, mengapa Anda sulit percaya Ia mampu menjaga gerejanya dari mengajarkan kesesatan dalam iman dan moral? Dan bagi Anda yang Katolik, jangan malu dengan iman ini. Assumpta Maria adalah pratinjau dari kemuliaan yang dijanjikan kepada kita semua. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekedar apakah Maria benar-benar diangkat ke surga, tetapi apakah Anda percaya janji Kristus bahwa gerejanya akan tetap dibimbing dalam kebenaran? Pertanyaan terakhirnya ini. Sebab kalau jawabannya ya, maka menerima Assumpta Maria bukanlah beban, melainkan bagian dari sukacita iman yang utuh. Ada satu plus untuk kita semua. Adam dan Hawa menjatuhkan kita ke dalam dosa. Adam dan Hawa baru seharusnya mengangkat kita ke dalam surga. Tapi di Protestan, Adamnya sendiri yang naik ke surga. Adam barunya sendiri yang di surga. Hawanya dibuang entah kemana. Jadi, kalau Anda perempuan terutama dan mau masuk surga, masuk ke dalam gereja Katolik. Karena di Kristen lain, hanya laki-laki yang ada di surga. Yang lain itu baru PHP. Itu tambahan dari saya. Keselamatan Katolik itu utuh, jiwa dan raga, manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi manusia di surga sekarang itu, jiwa dan badan itu Yesus dan Maria. Jadi kalau Anda perempuan dan mau masuk surga, ya, Kristen lain punya yang ada di surga hanya laki-laki. Jadi hati-hati. Hanya di Katolik yang ada di surga itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan buat kita jatuh, laki-laki dan perempuan juga yang tunggu kita di surga. Itu logikanya, ya kan? Cek